Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, diantaranya saya sendiri, Pujirestu Siti Haliza, dan rekan saya Dea Dwi Amanda. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi tentang hukum Islam terkait keluarga. Langsung saja ke materi. D. Fungsi keluarga. Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa penciptaan pasangan suami istri, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan dengan menyatukan dua jenis yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memandu kasih, membangun mahligai rumah tangga dan damai dalam cinta dan kasih sayang. Apabila kedua pihak melebur menjadi satu dalam tujuan dan fungsi-fungsi pernikahan berjalan dengan baik, maka di situ akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama. Menjadi pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai pemulihan atas kemanusiaan. Dengan demikian, adat istiadat yang terkait dengan pernikahan bagi masyarakat beradab kita temukan sangat beragam yang dibangun atas kemuliaan itu. Fungsi religius. Berkeluarga mengacu pada perintah agama untuk membentuk keluarga harmonis atau sakinah. Berkeluarga merupakan suatu tasyri' Nabi yang harus diikuti sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan. Fungsi agama ini terutama untuk mencegah manusia berbuat haram atau zina. Nah, oleh sebab itu, setiap orang yang sudah dewasa lahir batin dan telah pula memiliki sanggupan untuk membina keluarga baru, maka dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta praktik pemahaman di dalamnya. Keluarga memiliki peran untuk memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga yang lain untuk hidup beragama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Di sini peran orang tua sangat penting karena sebagai orang pertama yang melakukan kontak langsung dengan anak-anaknya. Orang tua wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka sejak kecil untuk bekal dan kehidupannya nanti. Demikian, keluarga merupakan awal mula seorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Menanamkan akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius. 2. Fungsi biologis. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinaan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Islam sendiri sangat mengancam pada orang-orang yang berbuat zina. Dengan adanya pernikahan, mereka dapat menyalurkan kebutuhannya tersebut. Pernikahan memberikan kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. 3. Fungsi reproduksi. Pernikahan dilakukan antara bertujuan agar memperoleh keturunan. Fungsi ini sangat penting karena ini yang akan menjamin kelangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua sehingga sesuatu saat meninggal dunia kemudian akan digantikan oleh generasi penerusnya sebagai hasil dari reproduksi melalui pernikahan. Hal ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl 72, artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagian dari pasanganmu serta memberikan rezeki dari yang baik. 4. Fungsi
ekonomis. Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencapaian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran belanja, pengelolaan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama pada anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Orang-orang yang telah berkeluarga akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dipahami dari Quran Surah An-Nur ayat 24 yang artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas atau pemberiannya Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 23. 5. Fungsi psikologis. Fungsi psikologis yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak jika ada, menjadi penyemangat, pengayoman, pemotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini diharapkan terwujud dalam sebuah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum. 6. Fungsi edukatif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anaknya menuju kedewasaan dan rohani, meditatif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis, di mana tidak dapat dipilih-pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istrinya, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. 7. Fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat antar sesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal dan mungkin juga melebar pada transaksi-transaksi dalam konteks saling menolong antar. Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis, maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula. Karena suami istri yang membentuk keluarga baru merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat lain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu, juga harus bertindak secara sosial seperti interaksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Konsep keluarga dalam hukum Islam. Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang
menafaskan Islam yang sakinah atau kedamaian, mawadah, tentram, warohmah, kasih sayang. Tujuan ini yang ingin dicari dalam sebuah rumah tangga. Dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani. Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Di antara hak-hak dan kewajiban suami adalah sebagai berikut: 1. Mahar dan nafkah. 2. Pendidikan dan pengajaran. 3. Adil dalam berinteraksi. 4. Kesenangan yang bebas. 5. Tidak cemburu berlebihan. Dan 6. Berprasangka baik pada istri. Berbagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam diantaranya sebagai berikut: 1. Kemuliaan keturunan. 2. Menjaga diri dari setan. 3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. 4. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama. 5. Melaksanakan hak-hak keluarga. 6. Pemindahan kewarisan. Dan 7. Masalah-masalah lainnya. Baik, itu tadi materi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.